Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi balli rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama melihat kita senantiasa tiada bosan-bosan yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhabis dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh seluruh keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kami datangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ketua kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pencinta pengajian majelis taklim Masjid Siratul Jannah, yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini alhamdulillah Allah berikan kita suatu kesehatan yang luar biasa nikmatnya. Dengan nikmat sehat ini insyaallah kita akan dapat beraktivitas, dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan, dan alhamdulillah tidak lama lagi kita akan memasuki satu bulan di mana bulan tersebut adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang di mana setiap orang yang mengerjakan suatu amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan saking istimewanya bulan tersebut bagi seseorang yang mau mengerjakan suatu amalan yang tertentu, insya Allah orang tersebut nantinya akan mendapatkan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bulan apa itu? Tidak lain adalah bulan termasuk bulan Zulhijjah. Dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, inna saban kana sahiba simai. Jadi kata beliau ada seorang pemuda penyanyi, di mana seorang pemuda penyanyi tersebut wa kana ja'ala hilal Dzulhijjah asbaha shaiman, yang apabila masuk di bulan Dzulhijjah lalu si pemuda tersebut ia mengerjakan puasa. Maka ketika melihat ada media al hadisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya Rasulullah. Maka ketika sampai dipanggillah semudah dari fa'arsa ilaihi fada'ahu, maka dipanggil si pemuda itu, kemudian beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Ya Rasulullah, ya Allah, pemuda tersebut dipanggil. Maka ketika dipanggil
bocok nih Rasulullah jasidin ma yahmiluka ala siyami hajil ayami. Ujar Rasulullah menakuni, apa yang mendorongmu untuk berpuasa pada hari-hari ini? Kan jalan-jalan ini manggai puasanya apa? Karena sebabnya nah kau ambil jadi kau manggai puasanya, maka dijawab oleh si pemuda itu. Ujar si pemuda itu, ya Rasulullah, innaha ayyamu masyairi wa ayyamul haqqi asyallahu an yusyrikan fi du'aihim. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari syiar dan hari-hari haji. Mudah-mudahan Allah menyertakan saya ke dalam doa-doa mereka. Ini bulan Arab akan oleh kenapa? Sebab di bulan Dzulhijjah ini pasti permintaan orang baik-baik sebentar. Udah haji nanti orang datang ke Makkah. Nah, ke Makkah ketika berada di muka Ka'bah pasti baik-baik berdoa doanya. Ya, ketika berziarah ke makamnya Rasulullah pasti baik-baik. Mau minta bagus-bagus dan nah ini dia pemuda yang harap mudah aku tak masuk juga. Artinya di dalam doa-doa mereka itu mudah-mudahan juga di situ juga aku mendapatkan daripada keberkahan doa-doa yang mereka ucapkan. Ya Rasulullah SAW kala inna laka fi kulli yawmin tasumu adalu mi'ati raqabatin wa mi'ati batnatin wa mi'ati farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Maka itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap satu hari kamu berpuasa itu, sehari yang kamu berpuasa itu ya Rasulullah sebanding dengan memerdekakan 100 orang budak. Jadi saat itu dia Nabi menanyakan sama makanya 100 budak padakan bersedekah 100 ekor unta dan 100 ekor budak yang mana digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, istimewanya, saking istimewanya di bulan daripada Dzulhijjah. Kemudian kajian yaumul tarwiyah, maka bila mana ia puasa di hari tarwiyah, kenapa hari 8? Kita ini biasanya bila mau menggawi ini selalu kita gawi ini di hari Arafah aja. Nyamullah bila hari 9 puasa bertahan. Pada sebetulnya istimewanya itu mulai hari pertama aku sudah istimewa benar tuh. Sampai hari ke-9 ada kita ini kata mengambil ujungan aja diambil. Maka kita sebenarnya yang menggawi hari takbiyah itu, maka bagi membanding dengan memerdekakan 1000 daripada budak dan engkau akan bersedekah 1000 ekor unta dan 1000 budak yang mendapat menggunakan untuk berjuang di jalan Allah. Itu di sini istimewanya. Karena bila masuk daripada 9 daripada hari 9 di bulan Dzulhijjah, hari Arafah, bila engkau mengadakan puasa tersebut, maka bagimu sebanding dengan memerdekakan 2000 budak, bersedekah 2000 ekor unta dan 2000 budak yang kamu gunakan untuk berjuang di jalannya Allah. Dan puasa pada hari itu, yaitu hari Arafah itu sama dengan puasa 2 tahun, 1 tahun sebelum hari itu dan 1 tahun sesudahnya. Artinya diampuni dosa kita. Nah, istimewanya di hari Arafah itu tadi. Nah ini nabi si pemuda tadi maka orang menggawinya tadi. Maka ketika itu bocoklah Rasulullah. Ucap sini mengadakan. Maka ya Rasulullah, min ayyamin amalu salihu fiha habu ila Allah ta'ala min hajil ayyamin. Tiada hari-hari yang pada hari itu dijumpai amal yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu biasanya hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai awal sudah dianjurkan kita mengambil puasa. Kenapa? Sebab demikian, sebab sahabat kita pun dan Rasulullah maka itu
maka disuruh nama itu ujar sahabat yang begitu wala jihad fisabilillah. Ujar sahabat menakuni tidak pula jihad fisabilillah kali bandingkan jihad fisabilillah kayak apa istimewanya? Harapnya harta mana? Maka dijawab oleh Rasulullah, ujar sendiri mengatakan wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u bidzalika. Yang mana tidak pula jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad fisabilillah dengan diri dan hartanya lalu dia kembali dalam keadaan mati, artinya gugur sebagai daripada syuhada yang sebandingnya setidaknya. Mana tinggi dengan amalan daripada di bulan Dzulhijjah ini tadi. Nah istimewa ini jadi amalannya ya. Jadi bila ini kita mampu ibadahnya menggawi dari hari pertama sampai ke 9 ini luar biasa bagus padahal. Bila yang awal, bila yang ada bawah ya paling ada. Nah hari ke 9 berang ya Allah. Nah kebiasaan sudah dapat istimewa padahal. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kata mereka kala ulama man sanna haji ayam yaqrabu bi asri asya'in. Barang siapa yang mana yang mengajarkan puasa pada ini hari dari hari pertama sampai hari nomor 9 di bulan Dzulhijjah, maka nanti Allah akan memuliakannya orang tersebut dengan 10 perkara, 10 macam dia diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Nah 10 macam itu yang pertama kata mereka adalah al-barakatu fi umrihi. Allah akan memberikan dan orang tersebut nantinya keberkahan dalam umurnya, berkat umur. Nah, berkat umurnya kan. Ujar Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya orang tersebut ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Sehingga dengan bertambah kebaikannya itu dalam artian bertambah daripada kebaikan itu memberi manfaat hidup dalam artian kehidupan yang dipenuhinya tadi dengan ketakwaan, mengerjakan amal-amal saleh, penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ nih nama berkat orang tadi. Amunnya Nabi lain lagi ya Rasulullah SAW yang namanya orang nama berkat umur itu adalah orang namanya umurnya dan baik budi pekertinya. Kalau wanita baik, ini Nabi mendapat. Jadi baik kelakuan itu. Nah kayak apa melihatnya dan orang yang baiknya tadi panjang umur, baik budi pekertinya dapat kita lihat daripada kualitasnya. Jangan melihat kualitasnya saja, kualitasnya dari apa yang ulama kalau kita melihat digunakannya waktu tenang, waktu untuk tugasan hal-hal yang baik kita. Nah, apalagi kemudian pulang ditandai dengan bertambahnya ilmu dan amal. Yang apa? Gunakan waktu kan terbuang-buang waktu. Pulang ke pengajian dan terbuang waktu. Jangan. Nah, kemudian pulang dilihat daripada segi umurnya ilmunya bertambah kadang, amalnya bertambah kadang. Memang banyak orang juga panjang umur, sama kali ini makin berpanjang umur makin menjadi bahasa itu tua-tua lagi ya lah, makin tua makin menjadi lihat di media sosial kalau kita melihat contoh namanya di TikTok tadi ya kan bisa dari orang yang orang buka orang tua bukan ini itu nah tukang olah video kejujuan jualan musik video juga tuh bajukan video saja kalau pinaripan benar ya pinggangnya lah. Datang pulang lagi kalau mau wanita lagi nanya lagi mak banyak benar itu namanya kayaknya malaikatnya kalau benar itu tak ada. Jadi ini makin Tuhan makin menjadi ini tadi nih cuma kan menimbulkan satu kebaikan kita. Kalau bermanfaat ada tadi walau tujuan aja. Nah,
Artinya meninggalkan kesan-kesan yang ada memberi manfaat. Alangkah baiknya kalau kita ibaratnya kita menampilkan itu sekira memberi pesan, memberi kesan, memberi manfaat. Apa itu termasuk daripada salah satu amal jariah. Dan amal jariah ini bukan mendengar amal jariah itu tadi bagus terus ada amal jariah yang baik, ada amal jariah yang kada baik. Ya Allah. Amal kita ibaratnya tadi nang kita tampilkan, nang kita lihatkan hal-hal yang ada bermanfaat, yang ada baik, ada yang menuruti. Ingat ya lagi, sesuatu hal yang ada baik, bila mana dia memperbuatnya, kemudian ternyata ada yang mengikutinya, maka pasti kalau uang yang diulanginya tadi, walaupun ia ada memperbuatnya, tetapi ia mencontohkannya dengan yang ada baik. Andai orang itu meninggal dunia, tapi perbuatannya itu meninggalkan kesan yang ada baik, dituruti orang terus, maka akan mengalir amal jariah kesan yang kita. Sekalipun orang tersebut kita berada kubur, jadi anak jariah dosa. Nah itu tadi. Itu juga bila kita memperbuat yang baik, contohnya kayak majelis siapa pertama kali membukanya, makanya lah bagi orang-orang yang berduit, yang suki-suki itu, bila kamu memanfaatkan, memahami dengan hartanya tadi, nah hartanya tadi, walaupun si itu ada hadir di majelisnya, nah ada hadir, ini kenyataan tuh madahannya, si ini kada hadir. Cuma sidin jadi donatornya. Sidin majelis kena aku kayak urusannya dana-dananya tenang lapor aja dan aku. Dan sidin menggawinya tadi betul-betul lillahi ta'ala, ada yang mencari yang lain, ada. Walaupun sidin kada hadir, orang melaksanakan, maka orang-orang yang datang menghadiri, yang pembacaan tadi. Pahala yang Allah berikan orang yang datang, orang yang pembacaan tadi akan mengalir dua lawan si donator tadi. Baik si dalam keadaan itu menghormati dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang lain. Yang aneh, yang luar biasanya tadi. Ini negara amal jariah yang baik itu tadi. Ini tadi. Jadi kita harus bisa menggunakan bila kita bisa harta tadi, gunakan kayak apa supaya memberi manfaat kesan kita. Nah, beri manfaat. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah Taala harta, tetapi hartanya tadi justru menimbulkan mudarat besar-besar dirinya. Bisa jadi itu. Beliau katakan kenapa tadi salah menggunakannya tadi. Nah, jadi umur yang berberkah itu tadi, maka digunakan waktunya untuk kebaikan, ditandai dengan bertambahnya ilmu dan amal. Makin Tuhan sih makin lagi beramal. Makanya kita ini kalau ini jadi masjid, ini jadi langgar, ini musola. Ada yang datang tuh nombor remaja-remajanya, ada. Ini kita mau membuktikan kan? Sih tidak. Ya. Nah kayak pengajian juga sesuatu orang Tuhan, ya lah, ada, ya Allah, ada sejurannya. Ada, ya Allah, ada, bebas saja, anak muda, anak Tuhan. Cuma kebanyakan orang tua, kenapa? Itu tandanya Allah berkahi umur kita, supaya bertambah ilmu. Bila orang bertambah ilmu, rajin tu beramal. Oleh apa? Bertambah ilmunya, ada ilmunya. Contoh, umpamanya dia kan bisa mengaji. Kira rajin dalam mengaji. Ada bakal rajin, oleh apa bisa mengaji. Tapi bila kita bisa mengaji, rajin untuk membaca Quran. Nah ini contohnya yang Allah. Amal urusan dunia kayak ibaratnya orang tuh ada bisa naik motor, dia disediakan motor, mau naik motor dan ada bisa, amalnya bisa, jalan tuh nyata. Nah bolehnya bisa digunakannya ya Bapak. Nah itu kan tadi. Jadi bertambah ilmu, bertambah lawan amal, mau menggawi ilmu tadi. Dan orang tersebut nantinya dikatakan dalam surah, makin panjang umurnya, makin baik budi pekertinya, itu akan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi manfaatnya ya
contohkan Sidin iliatan Sidin akhirnya orang memandang orang mengitihi dengan gerak-gerak Sidin dari akhirnya anak 42 dilihat rajin Sidin ke masjid, rajin Sidin ke langgar, rajin Sidin ke musalah, ada namanya ini mau 4 di sini jadi amal jadi kebaikan kita itu nomor biasa, ini nomor pertama. Yang kedua, wa hifzu fi'yali, Allah akan memberikan penjagaan untuk keluarganya. Nah, keluarga kita terkontrol, dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik anak kita, baik bini kita, termasuk diri kita. Baik ini kamu kita yang menjaga semua terjaga baik. Wah ini dunianya lain, kada kayak bahari. Anak kita tulangnya ke sekolahan, di sekolahan kita pada tahu gulingnya kayak apa, kawannya siapa, tak kawannya kakanakan angka 7 borokoknya, tak kawannya di kakanakan angka 7 ucap-ucap angka kawan angka lebih 4 juanya, belum ada sama lagi dua dahulu tuh, belum berdiam tuh, mohon maaf mau ucap kada baik, kalimat kan baiknya. Nah kata-kata itu diucapkannya, diucap seekor, 15 seekor. Jadi nak kayak makanan tiap hari itu nah. Dia bahasa kita nak bukan dapat tiap hari. Nah, tuh muka rajakan yang tuh orang bisa jajan dikit dua ini tiap hari beri makanan itu ya lah. Itu deh. Jadi tak kalau kita upah dua ini. Belum lagi kita kalau ini minuman, belum lagi ini masalah daripada narkoba segala macam bahaya benar. Itu yang kita berharap supaya betul-betul tak melihara kita daripada demikian tadi. Nah, kata Allah dan kecuali adalah Allah memberikan penjagaan dengan keluarga dan diri kita, maka akan memberikan suatu keselamatan dengan keluarga kita. Nah berikutnya wa taghfiru li sayyi'atihi, maka Allah akan memberikan peleburan dosa-dosa bagi orang yang mau mengerjakan daripada puasa di bulan Dzulhijjah. Dosa orang tersebut digugurkan oleh Allah Ta'ala bila menggawi dengan demikian tadi. Nah, makanya kita barat pula bila tadi di hari yang ke-9 itu di antara istimewanya adalah dosa-dosa orang di tahun pertama dan tahun yang kedua akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Kita penting benar tak? Nah, tapi ini lagi, majinya lagi kan berharap benar kita. Kemudian yang keempat, wa tata'ibul hasanatihi, Allah akan melipat gandakan nilai kebaikan yang diperbuatnya. Apakah kita berbuat di bulan Dzulhijjah ini, maka Allah akan melipat gandakan yang kita gawi tersebut. Baca Al-Quran dilipat gandakan, kita menggawi sunat-sunat, kita duduk di semua segala macam. Kemudian yang kedua, tasyidu li sakaratil mautihi, Allah akan memberikan bagi orang yang mau mengadakan puasa dari pertama sampai ke-9 istimewanya gena dikala anak akhir hayatnya, di situ Allah berikan kemudahan kenyamanan mati gitu. Nah, jadi udah nak mati itu nyaman gitu, dinyamanakan, ada disakitakan, nyaman anak mati itu. Nggak ada nyaman itu malah kayaknya kalau nah. Makanya ada kalau kita antara doa yang rancak kita doa, cuma jarang kita dengar dilanggar di situ jarang. Oleh karena oleh doa itu kelihatannya kayak gampang benar, padahal istimewa benar di dalamnya tuh. Istimewa benar, cuma jarang orang membacanya kita. Masjid jarang dilanggar, jarang membacanya. Doa apa? Doa salamat. Yalah, nggak ini sudah doa salamat biar ya. Nah, sudah dinilai dua selamat, kurang mulainya harap benar dua selamatnya. Nah, bagi dua selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah kepada kami keselamatan dalam agama kami, wa afiyatan fil jasad, berikanlah kami kesehatan sehat walafiat pada diri kami, wa ziyadatan fi ilmi, tambahi ilmu kesan kami, wa barakatan rezeki, berikan keberkahan rezeki kesan kami berberkat. Banyak orang yang diberikan oleh Allah rezeki, tapi rezekinya akan berberkat. Wa taubatan qabla al-maut, berikanlah kami ketika kami
Kena nak mati sebelum mati kan ini nak bertaubat kena. Wajibatan kata wa rahmatan dapat bila kami mati kena ya Allah turunkan rahmat Engkau kepada kami ya Allah. Wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut bila kami sudah mati ya Allah hapusi dosa-dosa kami ya Allah hapusi habisi. Wajibatan apalagi wa rahmatan ba'da maut kemudian lagi. Nah, ini lah. Ini lagi orang tadi. Allahumma habin alaina min syarratil maut. Ini tadi nih, dia tadi nih. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kenyamanan ketika nak mati. Nah, ini tadi. Jangan kalau kita bacanya, ada apa isinya, ada syaratnya, ya. Tak susun isinya tuh. Hebat kan? Dosa orang, susun. Jarang kita bacanya lah. Jarang kita baca doa ini. Oleh karena banyak hafal itu bulan aja. Nah, bulan maknanya padahal ini istimewa benar. Ini kurang lagi Nabiullah Musa. Nabiullah Musa pernah suatu ketika melakukan Allah Taala. Jadi diceritakan satu hadis menakuni dengan Allah Taala. Ya Rabbi ta'awdu falan majid da'wati fa'alni syari'at ud'uka bihi. Ujian Nabiullah Musa ya Tuhanku. Aku ni jangan bilang Musa dalam berdoa meminta dan engkau, tetapi bila engkau berdoa ni tak ada diperkenankan doa aku ni. Coba kau pelajari kau ni bila lu berdoa kita doa lu kita terima. Kayak bagaimana caranya? Jadi bilang Musa ni. Maka dijawab oleh Allah Taala, ujar Allah Taala, ya Musa ijada ala ayat min asri min dzulhijjah, qul la ilaha illa Allah hajatu. Wahai Nabi Musa, ini madahan nih. Wahai Nabi Musa, apabila nanti masuk hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah, masuk nih. Bila masuk di bulan yang ke-10 di hari-hari yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah, maka kul katakan ujar Allah Taala amalkan la ilaha illallah. Bila kamu amalkan ini aja tukar kabulakan mereka. Maka ini dia sendiri, makanya juga masuk kena la ilaha illallah, la ilallah istimewa benar. Nah, bagi Nabi Musa ucap pulang. Ujian Nabi Musa ucap ya Rabbi kullu ibadika yaquluha. Ujian Nabi Musa semua daripada itu mengatakan maka itu bisa bertaat ibaratnya ada dalam lain pada kalimatnya itu. Nah diberinya mana pun dipulang lain. Nah, ini kayak kita doa selamat tadi kan bagus, sudah jarang kita mengamalkannya. Jadi Nabi Musa adalah kepada itu bertanya bagian bisa. Maka dijawab oleh Allah Taala, ujar Allah Taala, ya Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhihi al-ayyam maratan law wadi'at samawati sab'u wal arduna sab'u bi kafatil mizani wa la ilaha illallah fi al-qalabatil ukhra saqalat wa nazahat hadhihi al-maqalatu alaihinna jami'an. Ujar Allah Taala, wahai Musa, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada ini hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai yang ke-10 dia mengatakan bacakan la ilaha illallah, la ilallah. Ini kalimat ini jar Allah Taala pada Musa. Nah kalimat la ilaha illallah ini andai kira sekiranya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diandak dalam suatu timbangan. Sabalah 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi, sabalahnya kalimat la ilaha illallah itu timbangnya bisa ya Allah Taala mengalahkan kalimat la ilaha illallah tadi atas timbangan daripada 7 lapis langit dan bumi itu kalah. Saking istimewanya kalimat la ilaha illallah ada. Ada benar kita mengucapkan nyaman kan? Asal tahu pas andaknya. Namun kalau tahu pas andak harinya kalau wajiban. Nah itu pasti kita baca kita bila subuh baca Allah yang satu mengamalkan itu tadi baca ya Allah tadi. Jadi sudah dibacakan tak? Artinya apa? Bila kita masuk selain daripada bacakan puasa, jangan terlupa juga kita beramalan mengucap zikir dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
oleh pahalanya itu luar biasa berkenan. Ini sama kayak jual tadi kalimat daripada kalimat Allahumma hawwin alaina bisaqatil maut, minta supaya memanakan ketika mati. Wa qiya'u li zulmati qabrihi. Berikutnya para ulama mereka yang mengamalkan puasa bulan Dzulhijjah di hari pertama sampai ke-9 itu nantinya diterangi kegelapan kuburnya. Kubur itu terang enak. Jadi pernah diceritakan di dalam kitab Jubbatul Walidin, maka ujar Sufyan Ats-Tsauri berkata, pernah suatu ketika aku menyadari kuburan kaum muslimin di kota Mekah di malam daripada malam bulan Dzulhijjah. Maka ketika aku mengintari daripada kuburan tersebut, tiba-tiba Yazid aku melihat ada satu kuburan yang memancar bilang ada banyak ada banyak menyala itu tak karena ini memancar. Jadi kubur itu aku memancar. Makanya lampu memancar atas mencirat-cirat dari kita. Sehingga Jar Sufyan Ats-Tsauri ketika aku melihat demikian tadi, bahwa aku mutafakiran, maka aku juga pikir ujar sini kuburan siapa ini nih? Memancar nih. Dia sembunyi-sembunyi memancar. Kalau dia lagi lampu nggak ada, dia sembunyi-sembunyi memancar. Maka di dalam aku berpikir tentang kuburan tadi, tiba-tiba aku mendengar suara tinggi berucapkan aku nih. Nah pada suara itu tadi mengucapkan dengan suara yang keras, ya Sufyan alaika bisyan wa asri Dzulhijjah, yuk tilaka nurun misla haja. Nah, wahai Sufyan, ujar-ujarnya, hendaklah kamu mengerjakan puasa di hari pertama sampai ke-9. Bila mana engkau hendak ketika kembali dia masuk dalam kubur motor menyalakan kain ini. Artinya nak memencar kain ini. Bila kamu hendak berikan kaya maka lihat kain ini kena amalkan puasa tadi. Jadi pada jadi bila hendak kubur kita memancar dengan cahaya yang luar biasa, sinarnya tadi amalkan suara tadi. Ujar sidin memandangkan mengisahkan dengan kejadian tersebut. Makanya pada kata ulama kan diantaranya tadi adalah orang mengamalkan daripada puasa di hari pertama sampai ke-9 ini kena diterangi kegelapan kubur yang memancar. Kemudian lagi yang berikutnya tasqilul mizan ini diberikan timbangan kebaikan oleh Allah. Jadi timbangan itu barat kenanya ditambahin oleh antara ada umpamanya yang kita kerjakan. Kemudian lagi wan najatu min darakatihi, kemudian dia diselamatkan daripada kesempitannya, wa su'udu ala darajatihi, dan dinaikkan daripada derajat-derajatnya. Jadi naik kita. Maka di bulan Dzulhijjah ini selain daripada kita mengerjakan puasa, maka bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih, jangan kada ingat berkorban. Oleh karena apa? Sebab dari Imam Syafi'i yang namanya berkorban ini termasuk sunat muakkad. Bagi orang yang berlebihan, yang berkemampuan, maka dianjurkan berpahala dengan wajib. Oleh karena apa? Sebab berkorban ini kada setahun sekali, kada tiap tahun. Bagi yang berkemampuan, kalau yang itu di tahunnya haji dia sudah berkorban, sudah aku di sini tahun tadi. Tadi itu nggak itu ada, ya Allah ada. Artinya bila ini ada tiap tahun. Lain dan berkikah, kalau berkikah itu saat di semua hidup ada berkorban ini kada. Nah kalau berkorban ini kada, bila ada duit berlebih harta maka dianjurkan lepas pun yang wajib itu tadi. Maka menggawi. Dan ingat ketika orang berkorban kita harus tahu juga syarat-syarat daripada orang yang berkorban itu namanya apa. Nomor pertama dibadahkan orangnya harus beragama Islam. Bila ada Islam pada boleh. Boleh ingat benar lagi sama Rinda itu Cina. Nah sini akan berkorban dia sini sapi. Kira bawa sini itu. Udah kehajian itu orang bawa. Buat sini.
harus Islam. Nah kedua, orangnya merdeka bertahan kita nih, gak ada lagi jangan awalnya budak saya gak ada. Nah ketiga, akhir balik, orangnya harus balik. Jadi kita jangan begitu hendak mau korban, begitu hendak mau korban, ini 4 kilo korban, hitungnya di situ kainnya, gininya, abahnya, mamanya, anaknya, cucunya bisa beti juga. Dia itu halus orangnya, masuklah ada masuk. Ini kalau masuk, dia dengan ada akhir balik, gak ada orang masuk. Ada masuk artinya ada sah sudah, ketolak syarat dah. Kemudian dia lagi, orangnya berakal. Dia orangnya akhir balik, dia orangnya gila, gak ada masuk juga. Jadi harus normal orangnya ya lah. Nah kalimat ini perhatikan dulu, orangnya harus mampu berkorban dan berhutang dulu aja. Untuk kayak orang juga. Jadi nang bujuk-bujuk mau arisan lain lah. Asal itu berhutang kan ada. Asal bujuk-bujuknya bayar dia ya malah nggak bayar itu malah awal. Adalah. Nah mungkin ini jangan dapat tersampaikan dia lah. Mungkin ini dapat tersampaikan dan masih atas perhatian, mohon atas kekurangan dan kelebihan. Serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyana sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. من المعلم مسلم ونرى إلى العالم صلى الله عليه وسلم وسلم جميعا. اللهم اغفر سلامة وسلم وعافية والمسلمين والمسلمات المهاجرين والغيرين يا الراحمين. اللهم نسألك صلاة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة بالرزق وزودة والنعمة ورحمة الدرم ومغفرة بعد الموت. اللهم حمنا علينا بسمعة الموت. اللهم حمنا علينا بسمعة الموت. اللهم حمنا علينا بسمعة الموت والنجاة لنا رافع الجسد. ربنا ذنوبنا وجدت تنورنا من رحمتك انك تواب. ربنا تقبل منا انك تسمع وتغفر انك التواب الرحيم. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.